Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 239, Skandal Victoria. Arnold telah menaruh hati pada Victoria dan ingin memenangkan hatinya lebih dari 1 atau 2 hari. Bahkan, sudah lebih dari beberapa tahun. Sejak dia bertemu dengannya di Kanada dan diselamatkan olehnya ketika dia menghadapi serangan asma yang hampir fatal, dia memutuskan bahwa Victoria adalah orang kepercayaannya yang dekat yang akan dia miliki selama sisa hidupnya. Namun, Arnold tidak pernah bisa memenangkan hatinya dalam beberapa tahun terakhir, apapun yang dilakukannya. Terlebih lagi, karena Victoria entah bagaimana telah menjadi Presiden Perry Express dan atasan Arnold, peluangnya pun semakin kecil. Namun, Chaiden kini telah memberi Arnold kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Arnold sedang minum anggur, dan dia sudah lama berhenti memikirkan apakah wanita itu adalah Victoria yang sebenarnya. Di usianya, dia sudah lama memahami bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu hanyalah kenangan kosong. Namun, Arnold melompat ke arah penipu Victoria, tetapi Victoria melawannya dengan keras. Tuan Decker, apa yang Anda lakukan? Saya punya pacar. Tolong hormati saya. Seperti binatang buas, Arnold bertanya, siapa pacarmu? Apakah dia manajer departemen pelatihan yang rendahan, Jordan Stelle? Victoria menjawab, ya, pacarku adalah Jordan Stelle. Ketika Arnold mendengar nama Jordan, dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Pes! Si tukang numpang itu sama sekali tidak pantas untukmu. Kau dan aku benar-benar milik satu sama lain." Setelah berkata demikian, dia melemparkan dirinya lagi ke arahnya. Memukul. Wanita itu menamparkan Arnold. Jalang. Di sampingnya, Chaiden membanting meja, menunjuk wanita itu, dan mengumpat, dasar wanita murahan, beraninya kau memukul Tuan Decker. Kau ingin mati. Aku akan menghajarmu sampai mati. Namun, ketika Chaiden hendak memukulnya, Arnold membela wanita itu dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Chaiden. Dia sama sekali tidak marah dan malah sedikit terkejut. Benar, seperti inilah Victoria sebenarnya. Mereka makin mirip. Hahaha. Chaiden juga senang. Dia telah melatih wanita ini secara pribadi, yang telah lama menguasai cara bicara Victoria, tingkah lakunya, dan emosinya. Chaiden berkata, kalau begitu, mengapa Anda tidak membawa Nona Clarke kembali ke kamar hotel, dan kalian berdua bisa bicara dengan tenang? Tuan Decker, saya sudah memesan kamar suite presidensial di Hotel Peninsula untuk Anda. Arnold berinisiatif menenggak segelas anggur lagi dan berkata, baiklah, aku akan menerima hadiah ini darimu, Chaiden. Mulai sekarang, kita akan saling mendukung karena kita semua berada di perahu yang sama. Arnold secara tidak sengaja menemukan rahasia antara Chaiden dan teman-teman keturunannya yang kaya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa jika dia tidak ikut bermain sekali saja, mereka tidak akan mempercayainya. Lagi pula, dia benar-benar ingin berhubungan intim dengan penipu Victoria, yang berada tepat di depannya. Chaiden bersulang untuk Arnold lagi, dan kemudian mereka berempat meninggalkan ruangan pribadi itu bersama-sama. Beberapa menit setelah mereka pergi, tiba-tiba ada sosok yang diam-diam memasuki ruang pribadi itu, menginjak kursi, dan mengambil sebuah kamera yang sangat kecil dan tidak mencolok di sudut ruang pribadi itu. Orang itu adalah Tim. Ketika mereka sampai di tempat parkir, Chaiden, Nate dan Arnold saling melambaikan tangan. Tuan Decker, saya tidak akan mengantar Anda. Anda dan Nona Clarke bersenang-senanglah malam ini. Ini obatnya, kalau Anda membutuhkannya. Haha. Chaiden menyerahkan sebuah tas kecil kepada Arnold. Baiklah, mari kita tetap berhubungan. Arnold dan Victoria pergi lebih dulu. Setelah mereka pergi, Nate mendengus dingin dan mengejek, akhirnya, orang tua ini terseret ke dalam masalah ini, tapi Chaiden, kau sudah menghabiskan terlalu banyak uang dan tenaga untuk memilihkan seorang gadis untuknya. Kau harus mengganti identitasnya dan menyuruhnya menjalani operasi plastik. Chaiden tertawa dan berkata, Nate, kamu tidak mengerti. Aku tidak mencoba menyeretnya ke bawah untuk menjadikannya salah satu dari kita. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pukulan mematikan kepada Perry Express. Nate yang tampak tenggelam dalam pikirannya, bertanya, apa maksudmu? Chaiden berkata sambil tersenyum sinis, besok, kalian akan melihat berita tentang Presiden dan Wakil Presiden Perry Express yang tidur bersama, haha. Jam 7.30 pagi. Villa Giok. Victoria sudah bangun dan selesai mandi saat itu. Ia juga sudah berganti pakaian dengan setelan bisnis channel yang sering ia kenakan. Saat ia menyemprotkan parfum ke tubuhnya di depan cermin, Jordan bangkit dari tempat tidur, memeluknya dari belakang, dan bertanya, sayang, apa yang kamu inginkan untuk sarapan? Aku akan menyiapkannya untukmu. Victoria tersenyum bahagia, menatap Jordan melalui cermin, dan berkata, tiba-tiba aku ingin makan nugget ayam. Buat saja nugget ayam, dan kita akan memadukannya dengan susu. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang.
Jordan melepaskan Victoria dan hendak pergi membuat sarapan. Ding dong. Ding dong. Mereka menerima pemberitahuan di ponsel mereka pada saat yang sama. Keduanya kini bekerja di perusahaan yang sama dalam industri yang sama, dan karenanya, mereka mengunduh aplikasi yang sama di ponsel mereka, jadi tidak aneh jika mereka menerima pemberitahuan di waktu yang sama. Oleh karena itu, keduanya mengeluarkan telepon genggamnya dan melihat apa notifikasinya. Itu adalah pemberitahuan dari Twitter mengenai tweet yang diposting oleh akun bisnis yang mereka berdua ikuti. Sebaliknya, isinya memberi mereka berdua kejutan besar. Presiden dan Wakil Presiden Perry Express saling berciuman mesra di lift hotel, lalu berjalan memasuki kamar hotel sambil bergandengan tangan. Mereka mengetuknya untuk melihat bahwa itu adalah foto Arnold dan Victoria yang saling berciuman dengan penuh gairah di dalam lift. Ada pula foto mereka memasuki kamar hotel dengan mesra, bergandengan tangan. Jordan membeku di tempat karena, dari sudut dan kejelasan foto, wanita dalam foto itu tampaknya adalah Victoria. Wanita dalam foto itu bahkan mengenakan setelan yang dikenakan Victoria sekarang. Itu sama persis. Sebagai pacar Victoria, Jordan jelas kesal melihat foto-foto itu. Victoria juga melihat mereka, dan dia buru-buru meletakkan telepon genggamnya dan berjalan menuju Jordan. Dia menjelaskan, sayang, sumpah, aku sama sekali tidak pergi ke hotel bersama Arnold Decker. Orang di foto-foto itu bukan aku. Mungkin, Victoria merasa bahwa wanita dalam foto itu benar-benar mirip dengannya, dan dia tahu bahwa Jordan mungkin tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepercayaan Jordan, Victoria langsung berlutut di tempat dan mengangkat tangan kanannya. Saya, Victoria Clarke, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa jika saya tidak setia kepada Anda, saya. Sebelum Victoria sempat menyelesaikan kalimatnya, Jordan menghentikannya dan membantunya berdiri. Victoria, kita sudah saling kenal sejak lama, dan hubungan kita sangat kuat. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Ini pasti sudah direkayasa secara digital oleh seseorang. Saya tidak akan ambil pusing. Terima kasih. Victoria benar-benar tersentuh, lalu memeluk Jordan. Setelah itu, keduanya kembali mencermati foto dan komentar tersebut. Victoria berkata, foto-foto ini tidak disunting secara digital. Sayang, lihat, wanita ini lebih pendek dariku, dan gaya rambutnya juga berbeda denganku. Dia hanya wanita yang mirip denganku. Jordan memperhatikan dengan saksama selama beberapa saat dan menemukan bahwa memang benar apa yang dikatakan Victoria. Itu luar biasa. Bahkan Emily tidak begitu mirip denganmu. Mengapa wanita ini sangat mirip denganmu? Jordan bingung. Namun, Victoria tidak khawatir dengan masalah ini. Ia melihat komentar-komentar dan menemukan bahwa semua orang tahu bahwa Arnold adalah pria yang sudah menikah. Sebagai wakil presiden Perry Express, terjeratnya Arnold dalam skandal semacam itu akan menyebabkan pukulan besar bagi Perry Express yang saat itu sedang naik daun. Harga saham perusahaan itu mungkin akan anjlok, kata Victoria dengan putus asa.